Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali kuliah bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu kemarin kita membicarakan 3 ayat, yaitu Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. 3 ayat tersebut membicarakan tentang sifat-sifat Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Itu adalah merupakan satu pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melindungi alam semesta, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan yang menguasai pada hari kiamat. Selanjutnya kita sekarang akan membicarakan ayat yang kelima, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini menjelaskan tentang hubungan antara manusia dengan Allah, yang diawali dengan kata-kata Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Awalan iyyaka ini menunjukkan adalah untuk litakhsis, untuk pengkhususan, bahwa sesungguhnya hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi atau kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Oleh karena itu, ini benar-benar merupakan satu hal yang harus kita perhatikan, bahwa hubungan manusia dengan Allah adalah diawali dengan kata-kata kekhususan, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh karena itu kita harus betul-betul memahami arti Iyyaka adalah litaksis, untuk mengkhususkan. Akan berbeda maknanya kalau kita itu aku beribadah kepadamu dengan aku hanya kepadamu beribadah, itu akan berbeda. Lebih kuat hanya kepadamu aku beribadah. Oleh karena itu ini merupakan satu kelanjutan dari ayat ketiga, tiga ayat yang pertama, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Kalau kita sudah melakukan pengakuan bahwa sifat Allah adalah Rabbul Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, maka kelanjutannya adalah hanya kepadamu ya Allah aku mengabdi, hanya kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Ini adalah persoalan-persoalan yang terkait dengan akidah utawi tauhid kita. Sekarang masuk kepada kata-kata na'budu. Na'budu itu dari kata-kata abida ya'budu, artinya mengabdi atau menyembah. Mengabdi atau menyembah. Jadi kalau kita itu mengatakan na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, berarti hak kita sebagai hamba itu adalah dimiliki oleh yang di mana tempat kita mengabdi. Hak manusia nggak ada. Saya contohkan sering bahwa sebagai abdi negara, ketika dia menjadi abdi negara maka hak individunya tidak ada, karena pada waktu mengabdi kepada negara hak individunya adalah dimiliki oleh negara, maka disebut adalah abdi negara. Contoh lagi, abdi dalem, yang di Jogja ini sering disebut dengan abdi dalem. Orang-orang yang mengabdi di keraton itu disebut dengan abdi dalem.
Maka ketika dia mengabdi kepada dalem, kepada keraton, maka hak individunya hilang, dimiliki tempat di mana dia mengabdi. Begitu juga di dalam ayat ini, ketika kita itu sudah menyatakan iyyaka na'budu, maka hak individu kita adalah miliknya Allah. Apalagi didukung dengan ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka Allah punya tujuan satu-satunya menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah, tidak ada tujuan yang lain. Maka mau tidak mau, diakui atau tidak, bahwa manusia itu tugasnya di dalam kehidupannya adalah untuk beribadah. Kemudian ibadah dibagi menjadi dua, ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Oke. Kita sangat paham bahwa na'budu di sini adalah kita harus secara totalitas mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya di dalam na'budu tersebut Allah menggunakan kata-kata na'budu, bukan a'budu. Na'budu itu kalau kita rinci, fa'ilnya adalah nahnu na'budu. Ini menunjukkan kata jamak. Tapi akan berbeda kalau iyyaka a'budu, hanya kepadamu ya Allah aku mengabdi, hanya kepadamu ya Allah aku beribadah. Tetapi di dalam ayat ini Allah menggunakan kata-kata na'budu, artinya bahwa tidak sendirian seseorang itu beribadah kepada Allah. Maka diterjemahkan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, kami mengabdi, kami bersembahyang. Siapa selain diri kita yang beribadah itu, sesuai dengan ayat yang kami sampaikan tadi, adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang pertama adalah di samping manusia yang punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah, maka jin juga punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Malaikat pun juga punya kewajiban beribadah kepada Allah, yang mengabdi secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa kata-kata na yang artinya nahnu na'budu, kami beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tidak sendirian. Maka ketika kita melakukan sholat ibadah mahdhah itu adalah bersama-sama malaikat, mungkin bersama-sama jin yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kewajiban manusia yang harus beribadah di dalam setiap tarikan nafasnya kepada Allah. Ayat yang tadi, tidak ada kesempatan bagi manusia itu untuk tidak beribadah kepada Allah, baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah yang ghairu mahdhah. Maaf. Yang pertama, na'budu adalah melakukan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ini juga litaksis bahwa kita itu sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah, maka kita hanya kepada Allah memohon pertolongannya. Salah satu contoh sekarang ini kasusnya adalah kasus masalah corona. Ketika kita berhadapan dengan musibah yang disebut dengan corona, kita berikhtiar zahir untuk membersihkan diri kita, menjaga kebersihan yang manapun. Kita juga wajib memohon pertolongan kepada Allah. Maka bahasa yang digunakan oleh Allah di dalam ayat itu nasta'in,
dengan wazannya yang disebut dengan istaf'ala yastaf'ilu, yang mempunyai makna memohon atau berharap. Contohnya adalah istaghfaro yastaghfiru, istighfaron, mohon ampunan kepada Allah. Atau ada lagi istimda, mohon tanda tangan kepada Allah. Istibsam, mohon senyum kepada orang lain. Istirham, mohon kasih sayang kepada orang lain. Nah, ini adalah punya wazan yang disebut dengan wazan istaf'ala. Wazan istaf'ala ini menunjukkan bahwa kita itu memohon kepada Allah. Apa yang kita mohon adalah al-aun, ista'ana yasta'inu, isti'anah, pertolongan dari Allah. Di dalam ayat ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan, adalah na'budu, melaksanakan kewajiban, nasta'in adalah memohon pertolongan. Kita kalau punya problem biasanya itu yang kita tuntut adalah pertolongan Allah. Kadang-kadang kita lupa dengan kewajiban yang harus kita laksanakan, bahwa kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baru mohon pertolongannya. Maka Allah akan memberikan pertolongan kepada manusia yang melakukan beribadah secara totalitas, melakukan kewajibannya. Sebagaimana saya contohkan sering adalah ketika kita itu melakukan satu pekerjaan yang menjadi kewajiban, setelah melaksanakan kewajiban, maka seseorang akan menerima haknya sebagai gajinya. Tidak mungkin menerima gaji tanpa bekerja. Tidak mungkin orang mendapatkan hasil tanpa bekerja, tidak mungkin itu. Maka harus ada pengabdian dulu, harus ada melakukan kewajiban dulu, baru mendapatkan gajinya, baru mendapatkan haknya sebagai hak manusia. Nah, ini penting kita pelajari bahwa sesungguhnya Allah berbuat sesuai dengan sunnahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh karena itu, marilah kita sepakati bahwa ayat ini berbicara tentang kewajiban dan hak. Yang sering oleh manusia itu adalah menuntut haknya dulu tanpa melaksanakan kewajibannya. Saya kira ini sementara, nanti bisa kita diskusikan. Kalau Anda mau diskusi, boleh pakai dengan video call atau dengan menulis di dalam grup ini. Silahkan untuk mencatat hal-hal yang perlu kita diskusikan, yang perlu kita tanyakan, dengan syarat seperti biasa pertanyaan tidak boleh sulit-sulit. Oke, gitu.